Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bayuda Alzi dari kelas Ilmu Komunikasi 2A dengan bernomor induk 12040311 Di sini saya akan memperkenalkan buku autobiografi milenial yang berjudul Menggapai Imun dan Iman. Di sini saya akan menjelaskan autobiografi saya sendiri. Namaku Bima Bayuda Alzi, anak laki-laki kedua dari dua bersaudara. Abangku bernama Fahrodi Setian Alzi. Kami anak dari pasangan suami istri Ali Abu Zar dan Zaitun. Aku dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2002. Pada saat aku masih kecil, ibuku sangat sibuk sehingga aku sering ditinggal sama ayahku. Dikarenakan ibuku hanya bisa menemani aku di malam hari saja, dan pada saat aku masih kecil, ibuku juga sering keluar kota untuk pembelajaran kuliahnya. Walaupun ibuku di saat aku kecil, ia tidak sepanjang hari bersamaku dikarenakan pendidikan yang ia capai, tetapi aku bahagia kok di saat ibu pulang untuk menemaniku. Ayahku adalah seorang supir bus pariwisata. Ayahku mempunyai 2 bus pariwisata, dan di saat aku kecil, ayah dan ibuku selalu bergantian pergi keluar kota. Ayah membawa bus pariwisata dan ibu mengajar pendidikannya. Pada saat itu, dikarenakan ayah dan ibuku tidak selalu bisa menjagaku, orang tuaku memutuskan untuk meminta jasa pembantu untuk menjagaku. Aku dan abangku dijaga dengan pembantu yang bernama Kak Ijus. Kak Ijus itu yang sangat sabar dalam menjaga aku dan abangku yang lasa ini. Terkadang, aku dan abangku mengganggunya, menarik rambutnya, dan berlari ke sana kemari, sehingga Kak Ijus pun memutuskan untuk mengundurkan dirinya sebagai pembantu atau penjagaku dan abangku. Disitulah ibu dan ayahku kembali mencari lagi, dan akhirnya ketemulah penjaga mengganti Kak Ijus tersebut, yaitu bernama Nenek Aisyah. Dia sangat baik dan ramah dalam menjagaku dan abangku. Tetapi pada saat itu, kamilah yang memang sangat nakal. Sampai akhirnya nenek itu pun berhenti dikarenakan umur yang sudah tua. Ayah dan ibu memaklumi hal tersebut, karena itu bukanlah alasan atau kebohongan agar berhenti dalam bekerja tersebut. Dalam waktu yang lama, kami tidak mencari pengasuh dikarenakan ayah dan ibu belum mendapatkan jadwal yang padat. Sehingga kemudian ada sepupuku dari kampung memutuskan untuk tinggal bersama saya di Pekanbaru dikarenakan ingin melanjutkan kuliah. Disitulah ayah dan ibu berpikir agar sepupuku tinggal di sini sekalian menjaga aku dan abangku. Dan sepupuku tersebut menerima tawaran dari ayah dan ibu tanpa merasa keberatan sama sekali. Akhirnya, sepupuku telah sampai di rumah, dan dia sangat baik dan ramah juga dalam menjaga aku dan abangku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami sudah meranjak besar dan sepupuku sudah menyelesaikan kuliahnya. Dan sepupuku memutuskan untuk berpisah dari kami dikarenakan ia ingin mencari kerja dengan lapang dada. Dengan lapang dada, kami menghargai keputusan sepupu saya itu. Akhirnya, kami tamat SD dan melanjutkan ke sekolah tingkat menengah pertama atau yang biasa disebut dengan SMP. Pada saat SMP, aku menjalani hari-hariku seperti biasa dengan semangat dan bahagia. Di saat sekolah pada pagi harinya, aku menghafal juz 30 dan membaca Al-Maksurat. Dan itu dilakukan secara rutin setiap hari di saat pagi hari. Sesudah membaca Al-Quran dan Al-Maksurat, dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa hingga sore sebelum sholat asar. Di saat waktu pulang tiba, aku bermain sama teman-teman di sekolahku, di sekitaran sekolahku, bermain atau belanja seperti anak-anak pada umumnya. Dan di saat hari perpisahan tiba, aku sangat bahagia bercampur sedih dikarenakan akan berpisah dengan teman SMP aku, dan bahagianya aku bisa menyelesaikan bangku SMP dengan lancar dan aman. Akhirnya, aku lulus dari SMP ku dan melanjutkan ke bangku SMA. Dan akhirnya, aku terpilih di Mandua Model Pekanbaru, dan aku melanjutkan pendidikan menengah atas. Di sana aku merasa sangat bahagia karena bisa lulus di sekolah favorit tersebut. Aku menjalani hari-hari di Mandua sebagaimana biasa orang menjalaninya. Bedanya, di pagi hari, Man tidak seperti SMP ku yang membaca Al-Maksurat dan menghafal juz. Kalau di Mandua, tidak seperti itu, dan kegiatan membaca Al-Quran hanya ada diadakan 2 kali seminggu saja.
sampai akhirnya aku tamat. Tetapi sangat disayangkan sekali, perpisahan tidak ditiadakan karena adanya COVID-19 ini, sehingga kami tidak ada perpisahan. Namun, menurut aku, kisah SMA aku kurang cukup menyenangkan dikarenakan tidak adanya perpisahan ini. Dan sekarang pun aku melanjutkan perkuliahanku di UIN Suska Riau ini. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin membuat autobiografi seperti saya, boleh kok join di Tekno Ikhlas. Jika ingin mendaftar, nomor dan email tertera ya. Baiklah, sekian dari autobiografi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.